Halo Sobat Ipot semuanya, selamat sore. Kembali lagi di live Instagram bersama saya, Mas Ayu Bella. Nah, hari ini kita akan membahas pembahasan yang sebenarnya kemarin sih udah dibahas, tapi kita akan bahas lebih dalam lagi hari ini nih Sobat Ipot. Nah, seperti biasa saya nggak sendirian, hari ini saya ditemenin sama Mbak Alifa dan juga Mas Suluh dari Insight Investment ya. Kayaknya Miminnya masih checking connection buat gabungan sama Insight ya kan teman-teman. Jadi sambil menunggu Miminnya connecting dengan teman-teman dari Insight Investment, teman-teman kalau misalnya pengen nanya, bisa langsung tanya aja di komen di bawah. Nanti kita bacain pertanyaannya di akhir sesi ya. Oke, nah teman-teman, jadi kemarin tuh udah sempet bahas banyak banget tentang reksadana ya. Jadi kenapa sih mungkin teman-teman bertanya kayak dari kemarin reksadana mulu ada apa gitu kan. Nah pastinya ada kejutan ya kan. Insya Allah di akhir bulan Agustus ini akan ada relaunching tuh kan, jadi keceplosan ya. Jadi pokoknya ada sesuatu yang menyangkut tentang reksadana di iPod teman-teman. Jadi ditunggu aja update-nya akan seperti apa. Jadi pokoknya teman-teman pantengin terus, mungkin akan bagi-bagi merchandise lagi kayak kemarin, nggak tahu ya. Lagi koneksi ya berarti ya sama Mbak Alifa dan juga Mas Sulu dari Insight Investment. Oke, nah teman-teman, jadi kita hari ini bakalan bahas banyak tentang fixed income atau obligasi. Jadi fixed income ini merupakan salah satu, kayaknya udah join nih ya. Halo Mas Sulu, Mbak Alifa, apa kabar? Baik, Kak Bella, selamat siang. Siang, Aduh, Kak Bella. kayaknya seru banget ya live-nya barengan nih. Tapi tetap stay safe ya, Sorry ya, saya pakai masker nih kami luar pakai biasa. masker ya. Oke, Mbak Alifa, Mas Oh, Sulu, apa kabar? baik, alhamdulillah sehat kami. Baik, Kak Bella. Menurut apa kabar? Alhamdulillah baik, stay safe ya pokoknya teman-teman Insight ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini nih, Mas Sulu dan Mbak Alifa mungkin boleh kenalan dulu sama Sobat Ipot yang lagi nonton. Siapa tahu belum pernah ketemu, belum pernah tahu, boleh dong kenalan. Silakan. Ya, silakan. Nama saya Sulu. Nah, ini kalau buka begini. Tapi saya pakai lagi ya. Sulu Tripamudi Radio, saya di Insight sebagai Head of Research. Jadi bergabung di tim investment. Ya, silakan. Selamat sore, teman-teman Bipot. Saya dengan Alifa dari bagian saya sebagai Deputy Head di Business Alliances PT Insight Investment. Seperti itu, Mbak Bella. Oke, nah Halo. gitu kan berarti udah kenalan ya, semoga makin akrab sama teman-teman Sobat Ipot yang lagi nonton. Nah tapi Ya. sebelum kita masuk ke materi, tadi sebenarnya udah sempet kasih kisi-kisi sedikit sih, kita bakal bahas apa hari ini. Tapi sebelum itu mungkin boleh dong teman-teman Insight kasih sedikit aja market update hari ini tuh ada apa aja sih, silakan. Oke. Kalau market update-nya sih hari ini yang berhubung dengan yang kemarin. Kemarin tuh IHSG-nya cukup menguat ya. Menguat sebesar 43 poin atau 0,83% ke level kemarin 5.233,5. Asing sendiri melakukan net sell sebesar USD 70,5 juta dolar. Jadi 70,5 juta US dollar. Nah, secara year to date asing telah melakukan total sell sebesar 1.598 juta dolar US ya. Nah, sementara kalau di pasar obligasi, obligasi sun yang tenor 10 tahun turun sebesar 2,7 pips. Jadi yield-nya turun berarti harganya naik menjadi 6,757. Nah, sementara kepemilikan asing ada di level 943 triliun ya. Jadi angkanya naik terus nih 943. US Treasury 10 tahun naik di level 0,675. Kemudian persepsi risiko Indonesia cenderung membaik. CDS-nya turun sebesar minus 1,4 bps. Rupiah sedikit melemah ke posisi 14.810. Jadi kira-kira itu.
Oke, jadi kalau misalnya tadi dari beberapa data yang disampaikan sama Mas Ulu, kayaknya banyak kan ke sisi positifnya ya Mas Ulu. Semoga Iya, kita sih pastinya berharap semuanya bahwa ekonomi di dunia maupun di Indonesia terus membaik dari kondisi Maret kemarin gitu kan. Tapi iya, ini Mas Ulu, kalau misalnya kita ngelihat minggu lalu kan diumumin angka GDP di Indonesia itu minus 5,32%. Nah, iya, kalau misalnya prediksinya, misalkan ya, kita sih berharapnya jangan gitu. Di kuartal berikutnya, minus juga kan bisa kemungkinan kita mengalami resesi nih. Seperti negara-negara lain yang di luar negeri itu udah banyak gitu kan. Nah, iya. gimana outlook-nya kalau misalnya terjadi resesi di obligasi nih, spesifiknya gitu, Mas Olo? Oke. Nah, kalau dilihat dari hari ini kan obligasi memang favorable lah ya. Kalau Ya, kita lihat di sepanjang antara 1 April sampai 7 Agustus, ya beberapa hari yang lalu angkanya itu obligasi yang 10 tahun naiknya sampai sekitar 9%. oke. Jadi 1 April ya, of course bukan awal tahun. Nah, itu 1 April itu segitu. Sehingga ini terus dalam posisi naik. Nah, cuma kalau tadi pertanyaannya ketika ini terjadi misalnya amit-amit ada kuartal 3 ini negatif lagi kan berarti ada resesi. Ya, Technically resesi. Ini sebenarnya juga sudah diperhitungkan sih ya, oleh market. Sebenarnya sudah diperhitungkan. Nah, sekarang intinya gimana sih kalau terjadi misalnya resesi, apa sih yang akibat impact-nya? Itu berarti terjadinya penurunan GDP. oke. Penurunan GDP kan. Of course GDP-nya anjlok. Nah, dengan kondisi Indonesia seperti ini, kebutuhan utangnya atau defisit utangnya itu juga makin besar karena kebutuhan banyak hal. Sehingga perbandingan antara hutang dengan GDP, kalau hutangnya membesar, GDP-nya mengecil, maka angka perbandingan itu akan membesar. Oke. Ya kan, makin besar. Nah, makin besar ini menjadi hal yang agak eh, negatif lah kalau di dalam Oke. impact-nya, di dalam kaitannya dengan rating. Oh, I Nah, see. yang ngeri itu kalau di obligasi itu kan rating. Maksudnya tuh rating. Kenapa? Rating dari lembaga pemerintah. Nah, tapi lembaga pemerintah itu sebenarnya punya 5 faktor yang dilihat. Satu, soal tadi utang terhadap GDP. Kedua, kurs atau nilai tukar. Nilai tukar kita sedikit melemah. Tapi kita punya positif nanti. Current account defisit kita mengecil. Artinya tetap negatif tapi mengecil. Yang ketiga, di dalam inflasi. Inflasi tentu kalau terjadi apa-apa rendah. Yang keempat, kelima adalah reformasi struktural yang dilakukan oleh kita. Jadi, kalaupun ada negatif mungkin di satu sisi, ya kurs relatif lah ya, bisa dibilang bagus jelek, tapi yang tiga lagi positif. Jadi kita sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir untuk tahun ini. Oke. Kalau tahun depan kita hitung lagi. Itu sih. Jadi Oke. mungkin ada efek negatif, tapi ditutup oleh faktor positif lainnya. Cuma Oke. saya baru lihat lagi. Oke. Halo? Iya, Mas Solo. Jadi kalau misalnya ya terjadi resesi dan juga pasti pasti akan terjadi istilahnya kejut sedikit ya, tapi kita berharapnya Iya. pastinya di akhirnya ditutup tetap positif begitu Pak. Oke. Tapi kita dari tadi ngomonginnya lumayan berat nih ya Mas Solo. Jadi terus gimana gitu kan tadi karena baru aja tadi pagi ceritanya saya tarik data dari Ipot Fund Evaluator itu memang paling tinggi dan juga paling menarik gitu ya, yaitu adalah return obligasi atau reksadana fixed income itu dari setahun ke belakang nih. Tapi by the way, sebelum kita masuk yang lebih dalam lagi nih Mas Solo, mungkin teman-teman di sini teman-teman sobat ipot ada yang belum ngerti sebenarnya dari tadi ngomongin obligasi itu apa sih gitu kan, mungkin bisa dibantu jelaskan bahwa sebenarnya apa sih obligasi, terus tadi ngomongin utang-utang gitu ya, mungkin di sini masih banyak mindset masyarakat bahwa ya utang itu negatif, apakah selamanya seperti itu tuh Mas Wolo? Ya. Utang, obligasi itu gampangannya adalah surat utang, surat pernyataan utang. Jadi artinya antara A dan B, kalau A mengeluarkan surat utang, maka surat utang itu, tapi obligasi adalah surat utang yang bisa diperdagangkan. Nah, ketika dia mengeluarkan surat utang dan
B membeli, berarti itu adalah pernyataan hutang A terhadap B. Nah, B artinya memiliki piutang terhadap A, gampangannya gitu. Nah, kemudian karena B memiliki piutang, tapi dengan obligasi, piutang itu bisa diperjualbelikan. Oke. Bisa dijadikan alat tukar buat dia. Ya, tentu di dalam suatu hutang itu ada keterangan tentang nilainya, terus ada imbalannya, misalnya setahun mendapat berapa, kalau dibilang kupon, kalau di obligasi, dan kemudian surat hutang itu bisa diperdagangkan sehingga bisa dijual belikan dan bisa dikumpulkan juga menjadi satu kumpulan yang dinamakan reksadana. Jadi yaitu intinya utang. Terus tadi menjawab pertanyaan Mbak Bella lagi bahwa utang itu gimana sih? Utang biasa aja. Justru utang adalah satu kemampuan atau satu dari sisi yang hutang itu adalah kemampuan dia untuk bisa mendapat kepercayaan dari luar untuk bisa menggunakan utang itu untuk mengembangkan perusahaan. Nah, dari sisi yang menghutangkan tentu artinya dia menaruh kepercayaan dan dia berharap keuntungan dari utang yang dikembangkan oleh si penghutang. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kan di mindset masyarakat bahwa Indonesia utangnya banyak ya gitu kan pasti kayaknya negatif banget tuh ya. Tapi sebenarnya nggak juga ya, karena utang tadi dipakai ya buat dikembangin lagi gitu kan hasil dari utangnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin tadi kan ngomongin secara general di Indonesia, tapi sebenarnya obligasi itu apakah memang punya pemerintah aja atau ada jenis-jenisnya lagi sih Mas Olo? Oke. Nah, kalau Indonesia kalau dihitung dilihat dari siapa yang berhutang, tentu kita bisa melihat bahwa yang hutang bisa jadi pemerintah atau negara. Itu disebut government bond. Tapi bisa juga dikeluarkan oleh perusahaan yang disebut corporate. Nah, perusahaan ini kalau di Indonesia ada dua kan, bisa oleh BUMN, yang perusahaan yang swasta, tapi dia swasta berbendera merah putih lah. Satu lagi swasta murni. Jadi ada. Tapi kalau dilihat dari sisi jenis yang lain, itu bisa disebut bonds konvensional sama bonds syariah. Jadi ada macam-macam. Ya, kalau dari sisi yang ngeluarin bisa pemerintah atau corporate, kalau dari sisi jenisnya bisa konvensional ataupun syariah. Oke, berarti kalau misalnya teman-teman yang preferensinya ke syariah, berarti masih bisa berinvestasi pada bond juga ya, Mas Uli ya, bahwa ada juga ternyata bond yang syariah gitu. Mungkin kita akan bahas di topik yang lebih spesifik ini mungkin di next session ya. Tapi by the way, kalau misalnya kita ngomongin ke reksadana nih ya, Mas Uli, bahwa di reksadana itu kan reksadana pasar uang contohnya dia itu kan ada isinya bonds juga, ada isinya deposito juga. Nah, kalau misalnya di reksadana fixed income atau reksadana pendapatan tetap, apa tuh yang membedakan sama reksadana pasar uang? Karena isinya sama nih, ada bonds juga, terus juga ada deposito juga gitu. Ya, yang dinamakan pasar uang adalah sebenarnya komponen bonds juga, yang jangka waktunya tinggal kurang dari 1 tahun. Jadi dia kan kalau hutang tuh ada jatuh tempo. Jadi hutang itu punya komponen yang namanya nominalnya berapa. Misalnya saya hutang 1 triliun. Kemudian ada jatuh temponya dong. Bahwa itu saya lunasi dalam waktu 10 tahun. Terus yang ketiga ada komponen yang namanya kupon. Kupon ini kan semacam bunga lah. Jadi paling nggak ada 3 angka di situ. Nominal, kupon, dan yang ketiga jangka waktu. Nah, kalau nanti jangka waktunya dengan jatuh temponya udah kurang dari setahun, maka bond itu disebut pasar uang. Jadi yang nanti kalau bilang reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap, kalau yang pasar uang tentunya komponennya isinya adalah bonds yang umurnya kurang dari 1 tahun plus ada deposito. Kalau yang pendapatan tetap berarti yang obligasi yang lebih dari 1 tahun, 1 jatuh temponya, kemudian satu lagi yang komponen kecilnya bisa jadi dia mengandung deposito.
Oke, jadi ternyata itu tuh Sobat Ipot perbedaannya. Kalau misalnya masih ada yang bingung apa perbedaan reksadana pasar uang dan juga reksadana fixed income. Karena dari proporsinya mungkin beda juga ya Mas Ulu ya. Karena tadi dilihat spesifikasinya bahwa di reksadana fixed income itu obligasinya jatuh temponya masih lama gitu kan. Kita tahu sendiri Iya, bahwa obligasi ini kan jatuh temponya lama-lama ya. Ada yang sampai ya, puluhan tahun juga gitu. ya, Oke, kalau jadi yang apalagi yang ya. pemerintah bisa keluarin sampai 50 tahun. Iya kan 50 tahun gitu. Lumayan bukan lumayan lama, lama banget ya. Jadi Lama pasti banget ya. bisa menjadi salah satu preferensi investasinya teman-teman kalau misalnya mau ngambil jangka waktunya menengah atau ke jangka waktu yang panjang nih ya. Oke, nah Betul. terus satu lagi pertanyaan ini Mas Solo buat Mas Solo bahwa kenapa sih kita sebenarnya harus berinvestasi di reksadana fixed income? Karena kan ngelihat ya emang sih resikonya nggak terlalu tinggi, tapi kan returnnya nggak terlalu tinggi juga gitu kan. Dan kenapa ketika, nih satu lagi, sekalian deh ya, dan ketika market turun, kenapa sih kalau misalnya di obligasi itu cenderung naik, Mas Olo? Saya jawab yang kedua dulu ya, yang Oke, antara market bonds dengan market saham gitu ya. Sebenarnya sih kalau di Indonesia nggak contrary langsung berlawanan seperti itu. Mungkin kalau di Amerika iya, kalau di Indonesia karena variasinya kecil, dananya juga kecil, komponen pilihannya sedikit, eh, nggak bukan langsung kalau bonds jatuh saham naik atau kebalikan tidak seperti itu. Jadi bisa bisa aja kayak kayak dari bulan April kemarin sampai hari ini itu kedua-duanya menguat. Saham juga naik, bonds juga naik kalau di Indonesia. Jadi nggak ya, mesti langsung salah satu. Terus menjawab tadi kenapa harus reksadana pendapatan tetap atau reksadana berbasis obligasi. Sebenarnya ini tergantung juga dari profil. Sekali lagi oke, tergantung pada profil dari investor. Untuk oke, profil investor yang sifatnya dia mau konservatif, dia mau aman, tentu pendapatan tetap menjadi pilihan. Seperti tadi oke, Mbak Bella bilang kan memang dia aman, tapi pendapatannya nggak bisa sehebat saham. Nah, oke, ya kalau profilnya dia cenderung cari aman, memang di sebelah situ. Nah, walaupun di dalamnya tetap ada reksadana pendapatan tetap yang konservatif banget, yang aman banget, sama yang konservatif moderate. Jadi walaupun dia sudah konservatif, tetap dibagi dua. Jadi ada yang very konservatif sama yang konservatif moderate. Nah, kalau profil yang memang nyari konservatif memang cocok di situ. Tapi buat yang mencari kombinasi, dia bisa menempatkannya dalam diversifikasi. Bisa aja dia 50% di bonds, 30% di reksadana saham, 20% di pendapatan pasar uang. Tapi tentunya pasti ada komponen yang dipakai untuk komponen penyelamat, oke. bantalannya, kusirnya. Nah, kusirnya itulah dipakai reksadana bonds. Karena kalau ada apa-apa, dia yang paling konservatif. Ya, Gitu ya. sih. Jadi bisa jadi pilihan juga bahwa untuk teman-teman yang mau diversifikasi portofolio, ini fixed income bisa menjadi salah satu opsional ya. Tapi Iya. ngomong-ngomong sebenarnya tadi kan saya ngomong opsional ya Mas Ulu. Tapi menurut Mas Ulu sebenarnya apakah kalau misal kita diversifikasi ini sebenarnya punya fixed income tuh wajib atau enggak sih? Kalau kita berkata diversifikasi, tentunya ada diversifikasi itu pasti ada yang eh, paling aman, menengah, Ya, sama yang agresifnya. Tentunya di situ kalau diversifikasi kita harus punya yang paling amannya. Sehingga yang paling aman dari itu kita bicara investasi tentu bonds. Tentu proporsinya akan sangat bergantung pada profil dari investor maupun kondisi hari ini. Jadi nanti Alifa juga akan banyak cerita tuh di area yang ini karena nanti akan mengacu pada produk-produk apa yang cocok. oke, nah nanti mungkin teman-teman Sobat Ipot juga udah nggak sabar dikasih rekomendasi investasi sama Mbak Alifa. Tapi sebelum itu, Mas Solo, ini penting juga disampaikan ya sama investor dan juga Sobat Ipot. Ngomong-ngomong tentang satu produk yang spesifik ya, pasti kan semua instrumen investasi ini ada resikonya ya. Nah, sebenarnya Ya, kalau misalnya kita berinvestasi di reksadana fixed income atau pendapatan tetap, itu seberapa liquid dan juga sebenarnya apa resiko yang bisa dihadapin sama investor biar kalau misalnya beli nih oke, saya mau beli reksadana fixed income.
tapi udah tahu nih resikonya nih. Sebenarnya apa aja tuh? Ya, risiko yang orang sering takutkan tuh risiko yang namanya likuiditas. Jadi Iya. ketika misalnya dia mau jual, mau beli apa-apa itu jadi susah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada risiko likuidasi juga kalau misalnya ada apa-apa. Kemudian nanti ada risiko buat prestasi. Iya. Kemudian ada saya ambil catatan, ada risiko penurunan nilai. Ada Oke. risiko nanti perubahan kondisi ekonomi. Terus Oke. ada kalau berkaitan juga dengan nilai tukar mata uang maupun ada risiko perubahan peraturan. Tapi yang tidak kalah penting juga adalah adanya risiko pada uh, kredibilitas dari manajer investasinya. Oke. Nah, karena kredibilitas dari manajer investasi ini juga memegang peranan penting. Misalnya pengalamannya berapa tahun, ya, terus kemudian dana kelolaannya berapa, dia sudah mengelola sudah berapa lama, dan selama ini kinerjanya seperti apa. Ini sangat penting, dan komponen-komponen itu sebenarnya bisa terlihat di dalam fund fact sheet. Oke. Iya. Jadi ketika si investor mau melirik ke dalam sebuah reksadana, dia bisa melihat dari fund fact sheet-nya mana yang komponen yang perlu diperhatikan. Selain misalnya dana kelolaan dari reksadana yang dimaksud, itu misalnya kan ada batas minimumnya, itu sudah seberapa besar. Lalu sejak kapan itu dikelola, reksadana yang sudah lama tentunya dia akan tahan menghadapi berbagai peristiwa. Lalu bisa dilihat lagi dari manajer investasinya, lalu dilihat lagi kebijakan investasinya, lalu dilihat lagi nanti biasanya di fund fact sheet ada dia mengetengahkan misalnya ini diinvestasikan di dalam komponen apa aja, misalnya obligasi apa aja, itu kan bisa dilihat obligasi mana aja yang kalau sifatnya pemerintah pasti aman, tapi kalau yang corporate-nya seperti apa kan terlihat, misalnya bisa dilihat kredibilitas. Lalu yang terakhir bisa dilihat kinerjanya. Di situ akan diperlihatkan kinerja selama 5 tahun, misalnya 10 tahun atau berapa tahun, itu kan bisa dilihat. Nah, komponen-komponen itu ada semua di fund fact sheet. Oke, nah jadi saya bantu ulang sedikit ya Mas Olu, berarti tadi penting juga teman-teman sebelum berinvestasi di suatu instrumen investasi harus kenal dulu nih sama serba-serbi produknya. Karena setiap instrumen investasi pasti memiliki resiko, salah satunya adalah reksadana fixed income ya Mas Olu ya. Jadi kalau misalnya teman untuk memitigasi resiko, pastikan kenal dulu sama produknya dengan cara teman-teman bisa klik fund fact sheet-nya. Salah satunya contohnya mungkin produknya Insight ya. Di situ teman-teman bisa langsung download melalui www.ipotfund.com atau melalui aplikasi ipotgo. Nah, di situ teman-teman di fund fact sheet-nya tadi kata Mas Ulu yang penting apa? Lihat dana kelolaannya berapa, terus juga kinerjanya, sama di dalam produk reksadana itu ada apa aja ya Mas Ulu ya. Nah, di dalam produknya itu juga teman-teman obligasi bisa teman-teman cari itu di PHEI, bener gak sih Mas? Bener ya, penilaian harga efek Indonesia ya, gitu. Teman-teman bisa cek di situ obligasinya isinya apa aja dan dominasinya apa aja nih dalam produk reksadana tersebut. Oke. Nah, kita maju lagi nih pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu ya kan dari teman-teman, dari Sobat Ipo, teman-teman yang udah nonton dari tadi nih, Mas Olo. Jadi kenapa sih kita harus berinvestasi di reksadananya di Insight Investment nih? Sebenarnya ya reksadana banyak gitu ya, di Indonesia nih banyak banget reksadana. Tapi apa yang membedakan, apa yang menjadi pembeda reksadana yang ada di Insight Investment nih? Mungkin Mbak Alifa bisa bantu jawab nih. Ya, baik Mbak Bella. Jadi kenapa nih harus Insight? Karena Insight sendiri kan merupakan rekanan dari Indonesia. Insight itu sudah berdiri dari tahun 2013. Karena kita juga memiliki kapabilitas yang cukup baik untuk reksadana pendapatan tetapnya, karena dana kelolaan Insight sendiri sekitar 2/3 AUM-nya itu. Oke. Ya. Kayaknya sedikit terganggu nih teman-teman signalnya karena di luar hujan, ternyata hujan yang lumayan besar gitu. Jadi mungkin sinyalnya terganggu dari teman-teman Insight Investment. Tapi jangan khawatir, kita lagi berusaha untuk menyambung kembali ke teman-teman Insight. Di live pada hari ini teman-teman, kalau misalnya mau nanya, tadi kita ngomongin banyak banget serba-serbi tentang obligasi dan juga reksadana fixed income.
Jadi teman-teman bisa langsung komen di bawah kira-kira ada pertanyaan apa aja tentang obligasi dan juga reksadana fixed income ya. Tadi udah masuk banyak banget pertanyaan, nanti akan dijawab, akan kita jawab setelah kita tersambung kembali sama teman-teman dari Insight Investment, ya kan teman-teman. Bertanya boleh tentang produk-produk reksadananya Insight atau tentang obligasi atau tentang reksadana fixed income ya, bisa langsung jawab, bisa langsung komen di bawah ini nih. Oke, kita masih menunggu ya, kita masih menunggu, masih connecting ulang dengan teman-teman Insight. Jangan lupa kalau misalnya tadi tuh ya tips dari Mas Ulu bahwa kita harus kenal sama produk reksadananya dan juga manajer investasinya. Teman-teman bisa langsung follow di Instagramnya Insight Ya, Investment. Oke, kayaknya udah tersambung kembali nih ya. maaf. Sorry ya Mbak, terputus. Iya, hujan soalnya di luar nih Mbak Liva dan Mas Ulu. Oke, baik, jadi tadi Oke. seperti yang tadi aku bilang ya Mbak ya, kalau Ya, misalnya Insight itu 2/3 dari AUM Insight itu ada di pendapatan tetap Mbak Bella, seperti itu. oke. Lalu juga dari produk kami itu mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan baik dari dalam maupun luar negeri Mbak Bella. Seperti Oke. reksadana tetap kami itu banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan seperti seperti Ya, halo Mbak Liva, kayaknya masih buffering nih ya. Nah, oke. Nah, kayaknya masih terganggu sama signalnya teman-teman. Kita masih mencoba untuk menghubungkan kembali ke Mbak Liva. Jadi, mungkin teman-teman yang udah ngikutin Instagramnya Indo Premier dari tahun lalu, Insight Investment ini punya suatu keunikan di produk reksadananya. Nanti kita akan tanya-tanya sebenarnya apa yang membedakan Insight Investment dan juga manajer investasi yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ngikutin Instagram Indo Premier dari tahun lalu, Insight Investment itu pernah mengadakan campaign, itu adalah Save Terumbu Karang ya teman-teman. Jadi ngajak teman-teman Sobat IPOT buat kita nanam terumbu karang bareng-bareng. Itu asik banget sih, tapi kayaknya nggak tahu ya tahun ini bisa diadakan lagi atau enggak nih. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa beraktivitas bareng-bareng lagi nih. Oke, nah Mimin mungkin boleh dibantu untuk sambungan kembali dengan teman-teman Insight Investment. Kayak tergendala sama sinyal ya, tapi sebelum itu saya mau baca-bacain komen di bawah ini. Kalau misalnya ada nanya-nanya tentang IPOT, akan saya jawab di sini ya. Tapi make sure, pastikan masih relate sama materi hari ini ya teman-teman. Oke. IPOT Fund di IPOT terbaru masih digembok kah? Ya kan tadi sebenarnya di awal-awal sudah dikasih bocoran teman-teman. Jadi bulan ini insya Allah ya kan di akhir bulan ini kita akan mengadakan kejutan. Nggak kejutan dong kalau dibilangin ya. Pokoknya nanti akan ada suatu inovasi lagi dari IPOT ya kan, dari Indo Premier Sekuritas buat teman-teman sobat IPOT, pengguna aplikasi, pengguna setia. Nanti akan ada inovasi lagi nih. Ditunggu aja pokoknya di akhir bulan Agustus ini ya. Oke, mbaknya glowing, makasih. Oke, udah tersambung ya. Halo Mas Ulu, Mbak Rifa. Halo. Sorry maaf ya Mbak ya. Gak apa-apa. Itu biasa terjadi ya di dunia perdigitalan ini. Oke. Betul. Mbak Rifa, Mas Ulu, mungkin boleh dibantu jawab lagi. Tadi sebenarnya saya udah kasih kisi-kisi ke Sobat IPOT bahwa tadi saya sempat bilang bahwa Insight Investment ini agak unik nih produk-produknya dibanding sama manajer investasi yang lain gitu kan. Jadi mungkin boleh diceritain sedikit apa sih yang membuat si produk-produknya Insight Investment ini menarik dan juga unik dibanding dengan yang lain. Oke, baik Mbak Bella, terima kasih. Jadi kenapa Insight itu bisa kita bilang unik? Karena kita adalah manajer investasi yang mempunyai misi tertentu Mbak Bella. Kita punya tagline transforming investment into social impact. Jadi di mana investor itu berinvestasi tidak hanya untuk memperkaya dirinya sendiri aja di Mbak Bella, tapi juga ada dampaknya yang sangat besar untuk masyarakat lingkungan Mbak Bella, seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ini kan campaign-campaign Insight dengan IPOT sendiri pun juga sudah banyak ya Mbak Bella. Contohnya yang pertama kita sudah
pertama kita udah memberangkatkan teman-teman yang kurang mampu untuk ke Tanah Suci ya Mbak, untuk umroh. Nah itu langsung tuh Mbak dana CSR dari fund Ya, kami, kota kami yang namanya iHajj seperti itu. Lalu oke. selanjutnya pernah ada lagi kita campaign bersama nih Mbak yang menanam terumbu karang di Pulau Tunda seperti itu. Betul. Betul, lalu terakhir campaign terakhir Insight dengan IPOT itu adalah Insight dengan IPOT itu adalah pelatihan dari saya Mbak untuk orang-orang yang memang membutuhkan seperti itu. Jadi Ya. kenapa kita bilang manajer investasi Insight ini tuh unik? Karena jadi selain berinvestasi kita juga memiliki program sosial yang besarnya seperti itu Mbak Bella. Oke, nah karena juga Mbak Rifa, aku sendiri itu ngikutin terus ya campaign-campaign yang dibuat sama Insight karena gila ini sih wow banget gitu. Yang dimulai dari bulan puasa tahun lalu ya kalau nggak salah ya itu campaignnya Reksadana iHajj dan juga ada Iya. memberangkatkan beberapa sobat ipot untuk menanam terumbu karang di Pulau Tunda sama kemarin yang di coffee shop itu luar biasa banget gitu kan. Nah kalau misalnya teman-teman pengen sobat ipot gitu yang lagi nonton pengen ikutan, pengen berpartisipasi buat tadi tuh membuat social impact, apa nih yang bisa dilakuin sama sobat ipot terhadap produk-produk reksadananya Insight nih? Terus ada apa aja sih produk-produknya? Mungkin boleh diceritain sedikit dong Mbak Liva, produk-produknya seperti apa, terus ada apa aja gitu. Oke, baik Mbak Bella. Kalau misalnya untuk produknya ini kita kan beragam ya Mbak. Di Insight itu kita Oke. lengkap ada dari pasar uang sampai reksadana saham itu kita ada semua seperti itu Mbak Bella. Dan Oke. Insight itu juga punya reksadana yang syariah Mbak Bella seperti itu. Oke. Jadi seperti pasar uang kita tuh ada dua, ada yang konvensional dan ada yang syariah, ada e-money dan e-money syariah. Lalu kalau untuk pendapatan tetap, kita ada konvensional seperti renewable. Renewable itu kita fokus untuk sosial impact-nya untuk itu ya Pak, energi tidak terbarukan dulu ya Pak ya? Energi yang terbarukan. Terbarukan. Wow. Jadi masing-masing reksadana kita punya dedikasi aksi sosialnya. Tadi Mbak Alifa bilang renewable energy khusus untuk pengembangan energi terbarukan. Terus untuk kalau kita ada lagi yang seperti tadi tuh haji syariah. Nah, haji syariah ini memang concernnya adalah kita memberangkatkan teman-teman kita itu untuk ke tanah suci, untuk yang memang sesuai kriterianya ya Mbak Bella yang kurang mampu untuk bisa berangkat ke tanah suci. Lalu selanjutnya ada iGov juga ya Pak ya. iGov itu untuk iGovernment itu mungkin memang kita membantu proyek-proyek pemerintah Mbak Bella. Oke. Lalu selanjutnya di reksadana campuran kita ada di Syariah Berimbang atau iChair. Lalu di reksadana saham kita ada Insight Serika Hati Liquid, ada iWealth, lalu juga ada Indeks 30 ya Pak ya? Ya. Seperti itu. Kalau yang Serika Hati Liquid itu kita dedikasikan untuk lingkungan juga Mbak. Oke. Karena kita bekerja sama dengan satu yayasan yang aktivitasnya di bidang keanekaragaman hayati. Oke. Jadi produknya nih lengkap banget ya pastinya ya Mas Ulu dan Mbak Liva, dari mulai reksadana pasar uang sampai reksadana saham semuanya lengkap. Dan juga pastinya yang paling penting, yang paling unik dari Insight Investment adalah setiap produknya memiliki arti, memiliki apa ya, kalau misal teman-teman beli produknya itu turut menjadi apa namanya, ikut serta dalam social impact gitu pastinya. Ini unik banget sih, dan baru kayaknya lengkap produknya ada di Insight nih ya, yang memiliki social impact gitu kan. Terus juga nih Mbak Liva sama Mas Ulu, terakhir ya, kalau misalnya teman-teman di sini udah di sini pengen berinvestasi tapi punya social impact juga, bisa berikut serta dalam perubahan ya kan. Nah, mungkin boleh juga kasih, boleh nih bebas dari Mbak Liva atau dari Mas Ulu, kasih tips sama Sobat Ipot di rumah ya kan, buat yang mau berinvestasi di reksadana fixed income, biar resikonya minimal namun returnnya tetap maksimal. Mungkin ada tips dan triknya nggak nih? Silakan. Oke, baik Mbak Bella. Kalau misalnya untuk tipsnya tadi sih seperti yang Pak Sulung bilang ya Mbak Bella, tipsnya itu kuncinya kita di diversifikasinya itu.
Jadi istilah yang common di investment itu kan don't put your egg in one basket seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai seluruh dananya investor ini hanya ada di satu instrumen investasi. Jadi ketika ada apa-apa, kalau kita tidak sebar, semuanya jatuh, jadi jatuh semua gitu, telurnya pecah semua seperti itu Mbak Bella. Oke. Jadi memang yang terbaik adalah kita diversifikasikan. Nah, kalau misalnya seperti penjelasan Pak Suluk tadi, di masa-masa saat ini mungkin kan kita bisa diversifikasikan ke aset-aset yang sifatnya lebih ke defensif, Mbak Bella, seperti itu. Nah, kalau kembali lagi ya Mbak ya, ke risk profile nasabah. Kalau misalnya nasabahnya ingin yang defensif, berarti kita bisa tempatkan di reksadana pasar uang iMoney syariah dan di reksadana iHatch untuk yang syariah, atau konvensionalnya bisa di renewable, Mbak Bella, seperti itu. Jadi kalau maksudnya dari defensif itu sendiri, mungkin returnnya dia lebih stabil ya, tidak begitu volatil, tapi lebih nggak deg-degan lah ya Pak ya. Betul. Jadi lebih tenang mungkin ya untuk investor yang naruh dananya di fund-fund bersifat agresif. Lalu selanjutnya kalau misalnya nasabah ingin yang mendapatkan return sedikit lebih tinggi, lebih optimal, otomatis kan risikonya juga semakin bertambah ya Mbak ya, kayak higher risk, higher return juga, seperti itu. Nah, kita juga bisa tempatkan di reksadana pendapatan tetap kita yang namanya iGov Mbak tadi, iGovernment. Karena government ini adalah reksadana pendapatan di Insight yang sifatnya itu lebih agresif. Seperti itu. Jadi ada kenaikannya dia lebih volatil ya Mbak, tapi mungkin untuk mencapai returnnya itu pasti lebih dia itu returnnya lebih tinggi dibanding yang bersifat defensif, seperti itu Mbak Bella. Nah tadi udah kasih tahu ya Mbak Ipot sama Mbak Alifa tips untuk berinvestasi, apalagi di masa-masa sekarang yang masih agak nggak menentu gitu teman-teman marketnya. Jadi pastikan teman-teman melakukan diversifikasi nih. Diversifikasi ini juga tadi ada pemilihannya juga ternyata ya dari produknya Insight. Kalau misalnya konservatifnya konservatif aja, atau ada moderatnya moderat aja atau moderat banget gitu kan. Itu pokoknya tadi dikasih tahu bocoran sama Mbak Alifa nih. Kita pertanyaan dari saya udah habis nih, tapi kayaknya pertanyaan dari Sobat Ipot banyak ya. Mungkin buat Mas Sulu atau Mbak Alifa nanti bisa dibantu jawab. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya dari sini. Jadi ini saya bukan main handphone ya, tapi bacain pertanyaan dari Sobat Ipot. Nah, ini ada pertanyaan dari Mutia Des nih ya. Ini minimal dana untuk investasi obligasi berapa? Kayak sih setahu saya mahal ya kalau beli obligasi murni ya. Tapi mungkin teman-teman bisa beli reksadana fixed income aja nih. Karena berapa tuh kalau misalnya beli produk reksadana fixed income di Insight? Kalau misalnya untuk beli reksadana fixed income di Insight, itu kita bisa mulai dari 100.000 aja Mbak Bella. Seperti itu. Jadi don't worry harus nyiapin, jadi untuk teman-teman Ipot jangan khawatir harus menyiapkan uang yang sangat besar, menyiapkan uang sangat besar sehingga jadi mundur-mundur terus investasinya. Untuk mulai bermain dana itu bisa hanya dari 100.000 aja kita udah bisa mulai bereksadana seperti itu. Nah, berarti teman-teman nggak usah kalau misalnya pengen punya ngerasain jadi dengan uang 100.000 nih, Mbak, ini dengan uang 100.000 kita sudah bisa investasi di reksadana fixed income. 100.000 ya, perlu ya berasa. Kalau misalnya anak zaman sekarang kan nongkrong nggak cukup tuh 100.000. Sekarang kan lagi social distancing, nggak bisa nongkrong, mending investasi aja. Apalagi investasi di Insight punya social impact juga nih buat semuanya nih, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya beli obligasi langsung, belum ada mahal ya, bisa beli aja reksadana fixed income di Insight ya. Nah, Mbak Liva, Mas Sulu, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Iqbalmi. Kalau misalnya reksadana saham kan ada indeksnya ya Pak ya. Apakah obligasi ini juga ada indeksnya? Dan kalau ada indeks acuannya, gimana prospeknya di Indonesia? Kita mengacu pada saat ini yang kita pakai adalah Infovesta ya.
Oke. info bonds index. Jadi itu yang kita biasa pakai untuk performance-nya. Jadi dari situlah kita mengacu dan kita kita ukur performance dari reksadana kita pada itu. Dan itulah yang menjadi paling nggak acuan market pada saat ini. Oke, nah itu ternyata ada bedanya ya kalau misalnya teman-teman dengar reksadana saham pastinya kalau misalnya reksadana saham itu memang ada indeksnya, tapi beda treatmentnya dengan reksadana fixed income teman-teman. Jadi ada acuannya Sebenarnya itu ada. Kenapa Pak? Kalau di saham juga ada standar acuannya kayak Infovesta untuk equity fund. Tapi yang kita pakai karena di sini sifatnya fixed income, maka kita pakai fixed income index. Oke, nah ternyata ada juga nih teman-teman. Jadi pengetahuan baru juga nih ya buat teman-teman. Jadi indeks itu nggak hanya ada misalnya indeks 30 atau IQ45, ternyata ada juga dibuat oleh Infovesta. Ini ilmu baru, terima kasih loh Mas Sulu. Yeah. Oke, nah ini sebenarnya agak OOT, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin dibantu jawab juga nih buat Mbak Alifa atau Mas Sulu. Ini ada pertanyaan dari Anggun Putriah Dita. Perbedaan dasar reksadana konvensional dan syariah itu seperti apa? Karena tadi mungkin sempat singgung ya reksadana konvensional dan syariah yang dimiliki oleh Insight ya. Dan mana yang lebih menguntungkan untuk jangka panjang sebenarnya nih? Kalau antara konvensional syariah tentunya berbasis pada bonds-nya. Karena kita bicara pada hari ini kan topiknya bonds. Jadi kalau reksadana yang konvensional kita bilang tentunya berbasis pada instrumen investasi yang konvensional, artinya dia bisa syariah, bisa non syariah. Nah, kategori syariah sama non syariah itu ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang menetapkan emitennya ini emiten syariah atau emiten konvensional. Nah, kalau dia emitennya syariah, dia emiten yang termasuk dalam emiten syariah, dia bisa menerbitkan dua macam, bisa menerbitkan bonds yang konvensional maupun menerbitkan bonds yang syariah. Tapi kalau dia tergolong emiten yang konvensional, maka dia hanya bisa menerbitkan surat utang atau bonds yang konvensional. Nah, nantinya reksadananya kalau dia hanya mengambil bonds-bonds yang syariah, maka dia bisa tergolong pada reksadana syariah. Tapi kalau dia reksadananya hanya mengambil pada produk-produk konvensional, tentu dia disebut sebagai reksadana konvensional. Jadi tergantung sama kandungannya. Oke. Jadi kalau misal teman-teman yang preferensinya ke syariah, bisa langsung pilih. Tadi banyak banget juga produknya dari Insight Investment yang preferensinya syariah. Jadi teman-teman kalau misalnya yang bebas mau yang mana aja gitu kan, mau beli dua-duanya juga nggak masalah gitu ya. Jadi balik lagi teman-teman harus kenal dulu sama profil resikonya, cocoknya sama reksadana apa nih. Jangan sampai teman-teman profilnya konservatif terus belinya reksadana saham gitu kan, nggak kuat sama naik turunnya ya. Jadi ya kenalin dulu pokoknya ya sama diri sendiri itu seperti apa. Oke, ini ada bukan pertanyaan sih ya. Jadi kayaknya ada komen nih dari Sobat iPod. Ini keren nih Insight nge-live-nya berdua tapi tetap jaga jarak dan pakai masker. Keren nih Pak Solo sama Mbak Alifa. Betul, tetap ada jarak di antara kita, Mbak. Terima kasih ke siapa itu Mbak tadi? Itu dari mana ya tadi ya? Dari langkah berjalan ya. Langkah berjalan luar biasa. Nggak, karena ini juga ini bagian terus terang, ini bagian dari campaign kami juga Mbak. Karena kami campaign kami adalah ya tentunya kami sebagai warga negara yang baik tentunya harus patuh pada kondisi negara ini. Jadi ketika pemerintah juga mewajibkan kita masker ataupun physical distancing, kita menerapkannya dalam segala situasi lah, baik itu bekerja maupun ketika tampil seperti ini. Jadi kita terus seperti itu ikut kampanye protokol kesehatan dari pemerintah. Ini bagian dari tadi transforming investment into social impact, karena apapun yang kita lakukan akan berimpact pada masyarakat. Oke, ini luar biasa banget deh. Pokoknya tuh kalau live sama Insight tuh ya bener gitu, sesuai namanya dapat insight baru ya. Semoga ya buat teman-teman ya. Alhamdulillah.
Mas Ulu dan juga Mbak Alifa, saat ini belum ada pertanyaan lagi nih dari Sobat Ipot. Mungkin kita tutup saja untuk sesi pada hari ini nih, karena hari ini kita udah bahas tuntas tentang reksadana fixed income. Terima kasih juga buat Mas Ulu dan Mbak Alifa, tadi udah kasih tips-tips juga ya buat Sobat Ipot di rumah ya. Oke. Kalau boleh ya, saya sampaikan sedikit aja satu lagi. Boleh banget, boleh banget. Tadi saya ngambil kata-kata dari Mbak Bella sendiri, katanya kalau investasi harus lihat tergantung sama preferensinya. Nah, yang dimaksud preference tentu selain juga dari persepsi kita, tentu juga bergantung sama profil dari risiko. Jadi jangan sampai kemudian kita melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal profil kita terus terang kalau kita mau ambil yang produk yang berpotensi menghasilkan keuntungan lebih besar, biasanya kan punya risiko lebih besar. Nah, profil kita nggak cocok di situ, ujung-ujungnya deg-degan terus. Karena profil kita bukan di situ. Jadi seperti tadi Mbak Alifa juga bilang, Mbak Bella juga bilang, perhatikan profil kita sendiri, pelajari diri kita supaya kalau kita memang bukan tipenya di situ, pilihlah produk-produk yang memang sesuai. Tadi Mbak Alifa bilang, kalau memang sifatnya dia sangat konservatif, ada produk konservatif. Konservatif yang di tengah, yang konservatif moderate, ada. Konservatif agresif juga ada. Kenapa saya bilang konservatif? Karena ya gimana produk reksadana pendapatan tetap itu sifatnya semua konservatif. Tapi ada yang konservatif, ada konservatif moderate, ada konservatif agresif. Konservatif defensif, konservatif moderate, konservatif agresif. Nah, tadi misalnya yang defensif ada money syariah. Kalau yang moderate contohnya tadi ada haji sama renewable. Terus yang agresif ada government bond. Jadi ketika dia profilnya cocok, silahkan berinvestasi. Jangan menyeberang. Kalau tidak sesuai dengan profilnya, pasti saya jamin deg-degan. Dan sedikit menambahkan, Mbak Bella. Oke, silakan. Boleh. Kalau misalnya tidak sesuai dengan profil risikonya nasabah itu sendiri, kayak tadi ngelihat rumput tetangga kok kayaknya lebih hijau, tapi sebenarnya dia resikonya tidak di situ, sebenarnya dia lebih rendah, takutnya ketika terjadi penurunan nilai ya Pak. Iya. Ketika terjadi penurunan nilai, si nasabah itu jadi stres sendiri, dia nggak siap kehilangan uangnya sebesar ini gitu. Karena itu lakukan sebenarnya tindakan-tindakan yang akhirnya merugikan market juga. Padahal kalau itu kadang kan kita kan aja itu akan membaik dengan sendirinya. Tapi kalau ketika kita panik, akhirnya itu membuat kepanikan yang tidak perlu. Seperti itu Mbak Bella. Jadi jangan sampai nih investor juga salah memilih, salah memasukkan produk seperti itu. Jadi kembali ke diri masing-masing aja. Misalnya memang risikonya kita moderat, konservatif ke moderat, monggo kita sediakan ya Pak produknya. Tapi kalau misalnya memang ingin yang agresif, ingin yang high risk tapi high return juga, monggo silakan kita juga siapkan produknya, sudah ada seperti itu Mbak Bella. Oke, nah pokoknya dari Insight Investment sudah menyediakan untuk semua jenis profil resiko ya Mbak Alifa dan juga Mas Ulu. Jadi pokoknya tergantung lagi nih, balik-balik lagi sama teman-teman seperti apa profil resiko masing-masing, karena tadi udah diceritain juga sama Mas Ulu bahwa profil resiko ternyata ada banyak dan Sobat Ipot masuk yang mana gitu ya. Pokoknya dari Insight Investment sudah menyediakan produk-produk sesuai dengan profil risiko teman-teman ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Mbak Alifa dan juga Mas Ulu. Ternyata banyak dapat insight baru ya di materi hari ini. Kita bahas tentang mediasi. Oke, nah buat teman-teman yang pengen kepoin tentang manajer investasinya, bisa langsung follow aja nih ya di insight.investment. Di sana pokoknya menyediakan banyak banget konten-konten pengetahuan buat teman-teman yang pengen kenal lebih dalam nih sama Insight Investment. Dan juga teman-teman bisa langsung kepoin produk-produknya ada apa aja. Teman-teman bisa langsung klik di www.ipotfund.com, pilih aja langsung list reksadana dan cari ya produknya Insight Investment. Itu pokoknya lengkap, di situ ada semua teman-teman. Dan juga teman-teman kalau misalnya pakai aplikasi saat ini memang masih pakai iPod Go ya, teman-teman bisa langsung klik list reksadananya dan cari produknya Insight Investment. Jangan cuma dicari dan dilihat ya, dibeli teman-teman ya, karena murah banget dari Rp100.000. Oke. Nah kayak saya pamit undur diri dulu nih Mbak Alifa dan juga Mas Ulu. Terima kasih banyak sekali lagi, pokoknya udah kasih sama-sama ya.
Ya, Oke. sehat selalu, Mbak. Sehat selalu juga Juga buat teman-teman Insight, stay safe ya kan, stay optimistic juga buat teman-teman Sobat Ipot yang nonton dari tadi. Buat Kita Sobat ketemu Ipot. lagi di series Ipot Fun selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa.